Salam inspirasi. Saat ini kita mau mendiskusikan bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera. Mengalami damai sejahtera Tuhan, hidup hati terus damai di tengah situasi, kondisi yang penuh gejolak, di tengah perasaan emosi yang naik turun. Pertama kita harus tahu, dalam Yesaya 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bersamamu, kata Tuhan Yesus. Damai sejahtera ku berikan padamu, bukan seperti yang dunia berikan yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. Jadi di sini Tuhan berkata, Tuhan memberikan damai sejahteranya kepada kita. Tuhan mau Anda hidup konstan 24 jam, 7 hari seminggu dalam damai sejahtera. Maka artinya semua perasaan yang bukan damai sejahtera, perasaan gelisah, bimbang, kemudian galau, baper, takut, khawatir, itu memang normal sebagai manusia merasakan itu. Tapi Tuhan tidak mau kita hidup terus-menerus dalam perasaan itu. Tuhan tidak mau kita dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu. Di awalnya, waktu Tuhan menciptakan manusia di Taman Eden, manusia tidak mengalami perasaan-perasaan seperti itu. Tapi seiring dengan waktu, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka ada banyak hal yang dilihat oleh mata kita, yang dengar oleh telinga kita, itu membuat hati kita resah. Apa yang kita lihat di video, termasuk ketika kita melihat video yang viral tersebut, mungkin ada yang belum tahu, begitu tahu, mungkin ada alarm, tiba-tiba waspada, tiba-tiba bisa gelisah, cemas. Jangan-jangan anakku atau jangan sampai saudaraku mengalami hal tersebut, atau cucuku mengalami hal tersebut. Kita harus mengerti, ini adalah ilah zaman. Ilah zaman adalah penguasa roh jahat yang bergerak sangat kuat pada zaman ini, yaitu roh depresi, roh kesehatan mental, roh kegelisahan, roh kecemasan. Maksudnya ilah zaman juga adalah kita bisa lihat masalah apa yang saat ini sedang trending. Bukan hanya trending pada satu tempat, pada satu wilayah, tapi juga trending, tapi juga sangat banyak sekali terjadi di sebuah wilayah yang besar, bahkan di sebuah negara, bahkan di seluruh dunia. Ini fenomena bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Dan fenomena ini terjadi khususnya pada generasi Z, Gen Z, usia 15 sampai 30 tahun. Maka Anda yang punya saudara, anak, cucu, atau bahkan Anda sendiri yang berada di rentang usia tersebut harus waspada. Bahkan yang di luar usia tersebut, yang sudah lebih tua atau malah sangat jauh usianya di atas itu, Anda pun bisa kena. Mengapa? Karena ini sifatnya ini, begitu ada 1, 2, atau banyak orang kena, maka jadi cepat menyebar, kayak virus, kayak pandemi secara psikologis. Ini adalah rencana setan. Nah, perlu kita ingat satu, Tuhan tidak ingin Anda tinggal dalam kegelisahan, apalagi sampai ke depresi. Tuhan mau Anda hidup dalam damai sejahtera. Di sini saya akan memberikan tips singkat. Sebenarnya ada begitu banyak cara. Saya berikan tips singkat, bagaimana Anda menghadapi masalah ini. Nanti kita akan lanjut pada sesi selanjutnya, saya akan diskusikan lebih detail. Hal mendasar yang harus kita ketahui untuk bisa hidup dalam damai sejahtera Tuhan adalah kita harus tinggal dekat sama sumber damai sejahtera, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya hidup dekat dengan Tuhan Yesus? Sangat sederhana, yaitu dengan Anda meluangkan waktu setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat Anda berdoa dan membaca Alkitab. Saya sarankan baca 1-3 pasal sehari. Gak usah lama-lama, hanya butuh 10-15 menit setiap hari. Tapi lakukan secara konsisten tiap hari. Tentu saja tidak mudah melakukan secara konsisten. Maka Anda butuh seseorang yang lebih dewasa rohani, pembina rohani untuk mementor Anda, untuk menolong Anda. Apabila tidak ada, maka Anda bisa ikuti video-video yang saya berikan. Ada nomor telepon WA. Bila Anda punya pertanyaan, ada yang perlu didoakan, untuk saya bisa mendoakan kami, tim saya, istri, beserta tim kami bisa mendoakan Anda. Setiap Selasa dan Kamis, antara jam 11 sampai jam 12 siang, juga ada live khusus untuk membimbing, mementor Anda, pemuritan rohani dan bimbingan Alkitab buat Anda yang memerlukan. Dan setiap orang memerlukan pembina rohani. Tadi pertama, baca Alkitab 1-3 pasal sehari, luangan waktu 15 menit ini saat teduh. Namanya adalah saat teduh. Waktu Anda bersekutu dengan Tuhan, berdoa, muji Tuhan minimal 1 lagu, lalu baca Alkitab 1-3 pasal. Mulai dari 1 pasal setiap hari. Kemudian ketika rasa gelisah itu datang, rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, bahkan yang bisa berujung pada depresi itu datang, maka jangan Anda berperang dengan cara Anda sendiri. Anda perlu berperang dengan caranya Tuhan. Saya berikan 3 tips, 3 langkah sederhana. 1, gunakan darah Tuhan Yesus. Katakan, darah Tuhan Yesus membasuh pikiranku, darah Tuhan membasuh jiwaku. Setiap rasa kegelisahan, ketakutan, kekuatan itu datang, bilang darah Yesus membasuh hatiku, darah Yesus membasuh pikiranku. Kemudian yang kedua, Anda gunakan nama Tuhan Yesus. Anda tolak semua perasaan, semua pikiran itu, dan juga roh jahat yang ada di belakang yang membisiki Anda. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus, semua pikiran, perasaan yang bukan dari Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kegelisahan, apapun itu sebutkan. Semua rasa resah, gelisah, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat di baliknya, aku patahkan, aku hancurkan, aku tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus buat damai sejahtera. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih kalau masalahku sudah ada di tangan-Mu. Lakukan itu 3 hal ini. Lakukan.
Bilang, darah Yesus membasuh hati pikiranku. Dalam nama Yesus aku tolak semua perasaan pikiran dan semua roh jahat di belakangnya dalam nama Yesus. Dan bilang, terima kasih buat damai sejahtera-Mu. Lakukan terus-menerus berulang-ulang. Sampai kapan? Sampai rasa gelisah itu hilang. Sampai Anda rasakan damai sejahtera Tuhan. Sambil putar lagu rohani atau dengerin khotbah orang-orang yang diurapi Tuhan. Lakukan itu. Ini adalah peperangan rohani. Dan jika Anda lakukan itu, maka ini akan jadi bekal Anda untuk memenangkan pertempuran. Saya akan lanjutkan di video-video selanjutnya untuk yang lebih detail. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.